Shalom, selamat pagi. Semoga di pagi yang indah ini kita dipenuhi dengan limpah berkat, kasih, rahmat, dan karunia dari Tuhan. Dari Bukit Sion saya menyapa ibu bapa, saudara-saudara kita semua. Saya menyampaikan selamat menyambut hari baru, hari yang Tuhan karuniakan kepada kita hari ini, Rabu 12 Oktober 2022. Mari ibu bapa kita memulai aktivitas kita, kegiatan kita pada hari ini. Kita membaca, kita merenungkan, kita menggumuli firman Tuhan yang bersumber dari 2 Raja-Raja pasal 15 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-7. 2 Raja-Raja pasal 15 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-7. Sesuai dengan renungan harian Toraja, gereja Toraja yang ditetapkan dari 2 Raja-Raja pasal 15 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-7. Namun, sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita meminta kekuatan kepada Tuhan di dalam doa dan kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami, Bapa yang kami sapa Bapa di dalam Kristus Yesus. Kami bersyukur, kami berterima kasih di pagi yang indah ini. Kami menyambut berkat-Mu, hari baru yang Tuhan karuniakan kepada kami. Kami akan membaca, mendengarkan, merenungkan sabda kebenaran-Mu. Ya Roh Kudus, kuasai hati, pikiran kami, agar kami diterangi oleh firman-Mu, agar firman-Mu itu betul-betul tinggal dan diam di dalam hati kami, agar kami hidup oleh firman-Mu. Demikian hamba-Mu yang akan mewartakan firman-Mu hari ini. Dengarkan doa kami, dengarkan permohonan kami, dengarkan permintaan kami, karena kami berdoa dan memohon kepada-Mu Tuhan. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan bermohon. Amin. 2 Raja-Raja pasal 15 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-7. 2 Raja-Raja pasal 15 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-7. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Asaria, Raja Yehuda. Dalam tahun ke-27 zaman Yerobeam, Raja Israel, Asaria, anak Amasya, Raja Yehuda menjadi raja. Ia berumur 16 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 52 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Yekolia dari Yerusalem. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Amasya ayahnya. Namun demikian, bukit-bukit pengorbanan tidaklah dijauhkan. Bangsa itu masih mempersembahkan dan membakar korban di bukit-bukit itu. Maka Tuhan menimpakan tula kepada raja, sehingga ia sakit kusta sampai hari kematiannya, dan tinggal dalam sebuah rumah pengasingan. Dan Yotam, anak raja, mengepalai istana dan menjalankan pemerintahan atas rakyat negeri itu. Selebihnya
dari riwayat Asaria dan segala yang dilakukannya? Bukankah semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah Raja-Raja Yehuda? Kemudian Asaria mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya, dan ia dikuburkan samping nenek moyangnya di kota Daud. Maka Yotam, anaknya, menjadi raja menggantikan dia. Ibu bapa, saudara-saudara yang dikasihi di dalam Kristus Yesus. Mungkin kita pernah mendengarkan kesaksian-kesaksian atau pengakuan, pengalaman beberapa keluarga. Ada seorang bapak yang mengaku Kristen, mengaku percaya kepada Kristus, dan dia dengan penuh semangat menyampaikan kepada orang lain bahwa dia adalah orang yang terbuka. Dia adalah orang yang sangat toleran. Dia adalah orang yang sangat demokratis. Dalam istilah asing disebut dengan open-minded. Ia mengatakan bahwa dirinya percaya kepada Yesus, percaya kepada Tuhan, sekaligus juga percaya kepada keyakinan leluhur. Berharap kepada Tuhan, tapi berharap juga kepada yang lain. Ia menambahkan, tidak usah fanatik tentang kehidupan ini. Tidak usah fanatik dengan kepercayaan kita. Semua agama sama saja. Banyak jalan menuju Roma. Kita mengambil yang baik-baiknya saja. Demikian pun ia tanamkan kepada anak-anaknya, kepada semua anggota keluarganya di dalam rumahnya, bebas memilih agama. Nah, ibu bapak, apakah betul cara hidup ini di hadapan Tuhan? Asaria menjadi raja Yehuda saat berusia 16 tahun. Dalam bacaan kita tadi, ayat 1 dan ayatnya yang kedua. Ia memang melakukan yang benar di hadapan Allah. Ia hidup saleh di hadapan Tuhan. Ayat 3. Kemudian Allah mengaruniakan pemerintahan kepada Asaria selama 52 tahun. Luar biasa. Namun ia tidak menjauhkan bukit-bukit pengorbanan sehingga rakyat mempersembahkan dan membakar korban di bukit-bukit itu. Ayat yang 4 sangat jelas bagaimana toleransi yang ia lakukan. Bukit-bukit pengorbanan adalah tempat tinggi yang didirikan sebagai pusat penyembahan berhala. Asaria memang beribadah kepada Tuhan, tetapi juga Asaria memfasilitasi rakyatnya beribadah kepada ilah lain, beribadah kepada dewa-dewa lain. Selain itu, Raja Asaria menjadikan dirinya sombong dan mengambil alih tugas imam serta marah saat ditegur oleh imam. 2 Tawarikh 26 ayat 16 sampai dengan ayatnya yang ke-21. Mengapa ia sombong? Karena dia merasa berhasil memfasilitasi orang-orang untuk beribadah kepada ilah-ilah lain. Kemudian Yotam yang menjadi raja menggantikan Asaria ayahnya. Ayatnya yang ke-17. Karena itulah Allah mendatangkan tula kepada Asaria. Asaria sakit kusta selama 13 tahun hingga ia mati. Ayat 5 sampai 6. Luar biasa bagaimana peranan Tuhan dalam kehidupan seorang raja.
Seorang raja seharusnya membawa rakyatnya hidup benar di hadapan Tuhan. Seorang raja seharusnya membawa rakyatnya hidup beribadah hanya kepada Tuhan. Yotam tidak belajar dari ayahnya. Ia melakukan kesalahan yang sama yang dilakukan dengan ayahnya. Ia tidak seutuhnya, ia tidak sepenuhnya beribadah kepada Tuhan. Ia tidak dengan segenap hati menyembah Tuhan. Karena itu ia mendirikan bukit-bukit pengorbanan yang tidak dijauhkan dari dalam dirinya. Bukit-bukit pengorbanan itu adalah dekat dengan Yotam. Sehingga rakyatnya terus-menerus menjadi penyembah berhala. Walaupun dia menyembah kepada Tuhan, tetapi rakyatnya, orang banyak mencontoh dia, melihat dia menjadi penyembah berhala. Dengan demikian, Yotam hidup bercelah di hadapan Tuhan. Hidup bercacat di hadapan Tuhan. Nah, saudara-saudara, percuma saja ia menjadi orang yang benar. Percuma saja ia menjadi orang yang saleh di hadapan Allah. Tetapi membuat rakyatnya menyembah berhala. Itulah kesalahan fatal yang dilakukan oleh seorang pemimpin, oleh seorang raja. Nah, bagaimana dengan kita? Bagaimana dalam rumah tangga kita? Bagaimana dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi? Kita perlu menjauhkan penyembahan berhala dari keluarga kita. Kita perlu menjauhkan dari kehidupan kita tentang kehidupan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Tidak cukup hanya kita saja yang benar di hadapan Allah. Tetapi sebaiknya dan seharusnya kita mengajak keluarga kita. Kita mengajak orang-orang di sekitar kita. Kita mengajak orang lain untuk beribadah kepada Tuhan. Untuk memuji, memuliakan, memasyurkan, dan mengagungkan nama Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini menjadi saluran berkat bagi kita. Kita mau belajar apa yang tercela di hadapan Tuhan, sama seperti kehidupan Asaria dan juga yang dilanjutkan oleh Yotam. Firman Tuhan menerangi hidup kita. Amin. Kita berdoa. Mari kita satu dalam doa. Ya Allah, ya Tuhan kami bersyukur dan kami berterima kasih kepadamu. Firman Tuhan hari ini di pagi yang indah ini menerangi hati dan jiwa kami, agar firman-Mu ini tetap tinggal dan diam di dalam hati kami. Tuhan, kami berdoa untuk seluruh jemaat-Mu. Kami berdoa untuk seluruh aktivitas mereka, pekerjaan mereka. Tuhan kiranya melindungi, menguasai hidup mereka, agar hidup mereka hidup yang berkenan di hadapan hadirat-Mu. Oh Tuhan, kami percaya berkat-Mu, rahmat-Mu, dan pertolongan-Mu akan selalu nyata bagi umat-Mu. Demikian pun Tuhan, kami berdoa untuk para lansia, baik lansia yang masih bisa aktif ke gereja, maupun para lansia yang hanya beribadah di tempat tidur, di tempatnya. Tuhan mengasihi mereka juga. Tuhan melindungi mereka juga, agar mereka juga tetap tahu, mereka juga tetap sadar, mereka juga tetap memuji, memuliakan, memasyurkan
dan mengagungkan nama-Mu. Kami berdoa untuk saudara-saudara kekasih kami yang saat ini sedang sakit, sedang terbaring. Oh Tuhan, kasihani mereka, lindungi mereka, berkati mereka. Berkati makanan, minuman, obat-obatan. Tuhan memberkati para dokter dan para medis sebagai saluran berkat-Mu. Kami percaya Tuhan memakai semuanya itu sebagai saluran berkat-Mu untuk kesembuhannya. Demikian pun Tuhan, kami berdoa untuk pergumulan kami. Tuhan mengasihi dan memberkati kami dalam rumah tangga kami masing-masing, dalam pekerjaan kami, dalam aktivitas kami. Kami percaya Engkaulah yang menolong, Engkaulah yang mengasihi, Engkaulah yang memberkati. Demikian pun Tuhan, kami berdoa untuk bangsa dan negara yang tercinta ini. Kami mendoakan pemerintah kami dari tingkat pusat, dari Bapak Presiden. Kami berdoa untuk gubernur, bupati, camat, kepala lembang, kepala desa. Kami berdoa untuk kepala lingkungan, kepala RT. Tuhan memakai semuanya itu sebagai saluran berkat-Mu untuk memimpin dan mengarahkan bangsa ini agar kami hidup dengan rukun, damai, tentram, dan sentosa. Kami percaya berkat-Mu akan mengalir dalam kehidupan kami. Dengarkanlah doa kami, dengarkan permohonan kami, karena kami meminta kepadamu, kami berdoa kepadamu. Dalam Kristus Yesus kami bermohon. Amin. Ibu Bapa, kami dari Bukit Sion menyampaikan selamat beraktivitas, selamat bekerja. Tuhan Yesus pasti memberkati kita. Amin.